Halo semuanya, kita lanjutkan kembali alur cerita novel Renegade Immortal. Bagian 385, Rahasia di Lapisan 19 Klan Tato. Tangan Wang Lin yang tengah menggenggam kendi anggur mendadak terhenti ketika kata-kata Zhou Wutai terdengar di telinganya. Seketika, sebuah jiwa yang sangat sombong muncul di benaknya. Itu adalah jiwa berwarna merah, dipenuhi kebanggaan dan kesepian jiwa yang pernah bersinar paling terang di planet Suzaku. Hidup Red Butterfly memang singkat, namun cahaya keberadaannya begitu menyilaukan hingga bahkan seseorang seperti Wang Lin pun sulit melupakannya. Ia adalah wanita yang lebih memilih mati daripada tunduk. Wanita dingin yang pernah membuat seluruh generasi muda planet Suzaku menundukkan kepala tanpa berani mengangkat pandangan. Kupu-kupu merah seperti namanya adalah kupu-kupu yang terbentuk dari cahaya merah paling terang di langit. Keindahannya tak tertandingi, dan kenangannya terpatri dalam ingatan banyak orang. Wang Lin perlahan menurunkan kendi anggurnya. Pandangannya tertuju pada Zhou Wutai, sementara ingatan masa lalu berkelebat dalam benaknya. Zhou Wutai mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Dengan suara tenang, ia berkata, kupu-kupu merah berasal dari negara Suiyue. Negara Suiyue telah menghilang selama ratusan tahun, dan hal itu berkaitan dengan segel yang pernah kau buat. Ia menyesap anggur sebelum melanjutkan, para kultivator yang tersisa dari negara Suiyue kini tersebar di antara 9 sekte besar. Namun, setelah negara itu runtuh, aku menemukan sebuah wilayah kosong di bekas tanah mereka. Ekspresi Zhou Wutai menjadi serius. Apakah kau masih ingat guru kupu-kupu merah? Gurunya pernah meramalkan bahwa Red Butterfly akan menghadapi bencana hidup dan mati. Jika ia mampu bertahan, maka tubuh 5 elemennya akan benar-benar sempurna. Wang Lin mengangguk perlahan. Zhou Wutai melanjutkan, tempat yang kutemukan itu disegel oleh gurunya sebelum kematian sang guru. Namun ada satu hal yang membuatku bingung. Ia berhenti sejenak. Tingkat kultivasi guru kupu-kupu merah tidaklah tinggi namun, bagaimana mungkin ia mampu menempatkan formasi yang begitu rumit? Di dalam formasi itu terdapat sehelai rambut kupu-kupu merah. Alis Wang Lin sedikit berkerut. Formasi, ia merasakan keanehan. Aku tidak terlalu memahami formasi, jadi aku tak bisa menembusnya. Karena aku tahu hubungan antara dirimu dan kupu-kupu merah, aku mempertahankan formasi itu. Sekarang kau sudah di sini kau akan mengerti setelah melihatnya sendiri. Zhou Wutai berdiri dan menatap Wang Lin. Wang Lin melirik ke arah kuburan orang tuanya. Tujuan kepulangannya adalah untuk berbakti, untuk memberi penghormatan. Ia menarik napas dalam-dalam. Orang gila itu masih tertidur, dan Wang Lin tidak membangunkannya. Kemudian, ia melangkah ke langit bersama Zhou Wutai. Di wilayah utara planet Suzaku, berdiri rangkaian pegunungan yang menjulang tinggi. Di jantung pegunungan itu terdapat sebuah patung Suzaku raksasa peninggalan dari masa lalu dan sekaligus gua kediaman Zhou Wutai. Langit beriak ketika Wang Lin dan Zhou Wutai muncul. Zhou Wutai memimpin mereka masuk ke dalam patung Suzaku. Di dalamnya terdapat bangunan batu yang luas. Di salah satu ruang batu, Wang Lin akhirnya melihat formasi misterius itu, formasi yang telah dipindahkan Zhou Wutai ke tempat ini. Formasi tersebut membentang sekitar 100 kaki dan memenuhi seluruh ruangan, membuat suhu di dalamnya membeku dingin. Di tengah formasi, sehelai rambut membeku dalam es. Formasi itu tampak telah lama tidak aktif, tanpa tanda-tanda beroperasi. Zhou Wutai menatapnya dengan ekspresi bingung, sama seperti pertama kali ia menemukannya. Aku benar-benar tidak percaya guru kupu-kupu merah mampu menempatkan formasi seperti ini dengan tingkat kultivasinya. Wang Lin melangkah masuk ke dalam formasi, ia menundukkan kepala dan mengamati setiap detail dengan saksama. Formasi ini sangat rumit, dipenuhi batasan berlapis-lapis. Seperti yang dikatakan Zhou Wutai ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator langkah pertama. Zhou Wutai berkata perlahan, jika formasi ini tidak dalam keadaan berhenti saat kutemukan, aku pasti sudah terluka. Wang Lin berjongkok dan meletakkan telapak tangan kanannya di atas es. Seketika, es berkilau, suara gemuruh samar menggema, dan formasi itu menunjukkan tanda-tanda aktif. Cahaya tajam muncul di mata Wang Lin, namun sesaat kemudian, ia menarik kembali tangannya. Begitu tangannya terangkat, formasi itu kembali tenang. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berkata dengan suara datar. Ini adalah susunan pemindahan jiwa, ia mengangkat kepalanya. Formasi ini pasti ditempatkan oleh kultivator di puncak tahap pembersih nirvana, atau bahkan lebih tinggi, mustahil bagi guru kupu-kupu merah untuk melakukannya kecuali jika ia menyembunyikan tingkat kultivasinya. Wang Lin menggeleng pelan, namun jika itu benar, maka semua yang terjadi pada kupu-kupu merah di masa lalu menjadi tidak masuk akal. Matanya berbinar saat ia melanjutkan analisisnya. Fungsi formasi ini adalah memisahkan sebagian jiwa melalui sehelai rambut, lalu memindahkannya ke tempat lain. Aku tidak tahu kemana jiwa itu dipindahkan, namun rambut ini jelas mengandung aura kupu-kupu merah. Jantung Wang Lin bergetar, mungkin Red Butterfly sebenarnya belum mati. Penemuan ini benar-benar di luar dugaannya. Gurunya telah meramalkan bencana hidup dan mati. Ia mungkin tahu bencana itu tak bisa dihindari.
lalu entah bagaimana menemukan formasi ini dan menyiapkannya sebelumnya. Sebagian jiwa Red Butterfly dipisahkan dan dikirim pergi. Dengan cara ini, meskipun tubuhnya mati, ia masih memiliki kesempatan untuk terlahir kembali dan menghindari takdir. Wang Lin berdiri dan menatap Zhou Wutai. Zhou Wutai terdiam lama sebelum berkata, setelah menemukan formasi itu, aku meneliti catatan penguasa Suzaku terdahulu. Aku menemukan sebuah rahasia. Kultivator negara Sueyue sebenarnya adalah kultivator asing, sama seperti klan iblis raksasa. Wang Lin terdiam. Ia kemudian meninggalkan ruangan dan berdiri di atas patung Suzaku. Pandangannya menembus langit, seolah memasuki kehampaan kosmos. Tak peduli apa kebenarannya, fakta bahwa Red Butterfly masih hidup adalah sesuatu yang patut disyukuri. Mungkin saat ini, ia berada di suatu tempat, memandang planet Suzaku. Namun apakah ia masih mengingat masa lalu? Apakah ia masih mengingat tempat ini? Suara Wang Lin terdengar ringan, Zhou Wutai tersenyum tipis dan mengangguk. Aku juga senang dia tidak mati. Tak banyak teman yang tersisa, aku berharap bisa bertemu dengannya lagi sebelum ajal menjemput. Kebencian masa lalu telah lama terkikis oleh waktu. Mungkin aku pernah melihatnya, kata Wang Lin sambil menyipitkan mata, mengingat perjalanan 2000 tahun terakhir, namun ia tak menemukan jawaban. Sudahlah, Zhou Wutai menghela napas, jika dia ingin kita tahu, kita akan bertemu dengannya suatu hari nanti. Jika tidak, anggap saja dia telah mati. Ia tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih diam. Saudara Zhou, aku akan pergi. Wang Lin menggenggam tangan Zhou Wutai. Ekspresi Zhou Wutai menjadi rumit. Setelah ragu sejenak, ia bertanya. Kau pernahkah melihat Liu Mei selama bertahun-tahun ini? Wang Lin menatapnya lama sebelum menjawab perlahan. Aku pernah melihatnya, dia telah meninggal. Wajah Zhou Wutai seketika pucat, ia tersenyum pahit dan tak berkata apa-apa lagi. Wang Lin pun pergi, Zhou Wutai berdiri sendirian di atas patung Suzaku, menatap arah kepergian Wang Lin. Liu Mei telah meninggal, ia duduk dan menenggak anggur tanpa henti. Selama 2000 tahun, selalu ada satu sosok di dalam hatinya dan sosok itu tak pernah memudar. Hingga malam tiba, Zhou Wutai tertawa ke arah langit, tawanya penuh kepedihan. Tak seorang pun tahu bahwa sejak dulu, ia selalu mengagumi Liu Mei. Bahkan Wang Lin baru menyadarinya dari ekspresi Zhou Wutai barusan, namun apa yang bisa ia katakan? Wang Lin tinggal di depan makam orang tuanya selama 7 hari penuh. Selama 7 hari itu, ia tidak pergi kemana-mana, ia hanya duduk, minum anggur, dan menemani mereka. Hatinya perlahan menjadi tenang. Ia berhenti memikirkan kekuatan penolakan dalam tubuhnya dan tenggelam dalam kehangatan duka yang lembut. Orang gila itu akhirnya terbangun, mengoceh tanpa henti, bahkan merebut anggur Wang Lin dan minum hingga mabuk. Ia bernyanyi, membuat suasana yang muram sedikit mencair. Pada hari ke-8, Wang Lin bersujud di depan makam orang tuanya. Ia menghirup udara kampung halaman untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Dengan langkah ini, ia meninggalkan identitasnya sebagai manusia yang pulang ke rumah. Ia kembali menjadi seorang kultivator yang kejam. Ia kembali ke dunia kultivasi yang berdarah dan berbahaya, jalan tanpa jalan kembali. Ada satu tempat terakhir yang harus kukunjungi di planet Suzaku. Wang Lin terbang ke langit bersama orang gila itu, pandangannya menatap kejauhan. Ke arah lubang dalam milik klan Tato, ke tempat yang ingin didatangi Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua. Rahasia lapisan ke-19 telah lama menghantui pikirannya. Dalam sekejap, Wang Lin membawa orang gila itu dan melesat menuju lubang raksasa klan Tato. Lubang klan Tato tidak mengalami banyak perubahan setelah rekonstruksi planet Suzaku. Selama bertahun-tahun, tempat ini tetap menjadi lokasi paling misterius di seluruh planet. Para kultivator sering menjelajahi bagian dalamnya. Dalam beberapa dekade terakhir, ketika para kultivator asing datang ke planet Suzaku, banyak di antara mereka yang mencoba memasuki lubang ini. Namun pada akhirnya, tidak satu pun yang menemukan sesuatu yang berarti. Tak ada seorang pun yang berhasil mencapai lapisan terdalam. Wang Lin dan orang gila itu muncul tepat di luar lubang. Wang Lin menatap lubang yang gelap itu, lalu melangkah maju hendak masuk. Namun, orang gila di belakangnya tiba-tiba menggeram keras dan menarik bajunya. Tidak pergi, teriaknya. Raja ini tidak akan masuk, raja ini akan menunggumu di sini. Hahaha, pergilah sendiri. Setelah keluar, cari raja ini lagi. Ia menggelengkan kepala dengan kuat sambil mundur beberapa langkah, ekspresinya penuh penolakan. Tatapan Wang Lin menyapu orang gila itu bagaikan kilat. Orang gila itu berkedip, suaranya mengecil, namun tetap menggeleng keras kepala. Wang Lin menarik kembali pandangannya. Ia tahu betul apa yang dipikirkan orang gila itu. Orang gila itu hanya ingin berkeliaran dan bermain-main di planet Suzaku. Wang Lin tidak berniat memaksanya. Ia mengangguk pelan, tak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan memasuki lubang yang dalam. Begitu melihat Wang Lin pergi, wajah orang gila itu langsung berseri. Ia tertawa kegirangan dan berlari ke kejauhan sambil bergumam sendiri. 3 gadis kecil itu tidak mau memberitahu raja ini nama mereka,
Ekspresi mereka tadi sangat aneh. Hahaha, kalau raja ini bertemu mereka lagi, mereka pasti akan memberitahu namanya. Dengan wajah penuh kebanggaan, sosoknya menghilang di cakrawala. Wang Lin telah berkali-kali datang ke wilayah klan Tato di masa lalu. Ia sangat akrab dengan tempat ini. Ia mengingat dengan jelas pintu masuk setiap lapisan dan melaju dengan kecepatan tinggi menembus satu demi satu lapisan. Sepanjang perjalanan, ia tidak berhenti sama sekali. Setiap kali muncul di suatu lapisan, tubuhnya segera menghilang dan muncul kembali di pintu masuk lapisan berikutnya. Tak lama kemudian, ia tiba di lapisan ke-16. Di lapisan ini, terdapat 13 peti mati dengan tato yang berkedip samar. Ke-13 peti mati itu tersusun membentuk lingkaran, dengan sebuah kolam hitam di tengahnya, aura dingin menyebar dari peti-peti mati itu, memenuhi seluruh lapisan. Mayat-mayat yang terbaring di dalam peti mati itu adalah para leluhur klan Tato. Segalanya masih sama seperti yang Wang Lin lihat di masa lalu. Pintu masuk menuju lapisan ke-17 berada tepat di dalam kolam hitam tersebut. Wang Lin menatap kolam itu dan melihat segel yang kuat. Segel ini hanya bisa ditembus oleh kultivator korporeal yang atau lebih tinggi. Saat pertama kali datang ke sini, Wang Lin belum mampu melewatinya dan harus mengandalkan kekuatan Big Head. Namun sekarang Wang Lin melangkah maju dengan tenang. Saat ia mendekati kolam, kolam hitam itu tidak mampu menahan tekanan dari tubuhnya. Dengan suara retakan, kolam tersebut runtuh, memperlihatkan pusaran raksasa di bawahnya. Air hitam tersedot masuk ke dalam pusaran, sepenuhnya membuka pintu masuk menuju lapisan berikutnya. Wang Lin melangkah masuk dan menghilang. Ketika muncul kembali, ia telah berada di lapisan ke-17. Lapisan ini dulunya dipenuhi oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, dengan banyak mayat surgawi disegel di sini untuk dijadikan penjaga. Semua kejadian masa lalu masih segar dalam ingatan Wang Lin. Ia ingat pertempuran ganas yang pernah terjadi di sini, pertempuran yang menyebabkan lapisan ke-17 runtuh sepenuhnya. Ia mendongak, kini, lapisan ke-17 telah hancur, yang tersisa hanyalah sebuah pusaran raksasa di tengah. Pusaran ini adalah pintu masuk ke lapisan ke-18, yang muncul setelah kehancuran lapisan ke-17. Wang Lin menatap pusaran itu dan menghela napas pelan. Dulu, ia telah mengerahkan seluruh kemampuannya hanya untuk bisa sampai ke titik ini. Namun sekarang, segalanya terasa begitu mudah. Ia masih mengingat avatar Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua yang pernah muncul untuk menghentikannya memasuki lapisan ke-18. Kemudian, avatar itu berubah pikiran dan mengizinkannya masuk untuk memahami rahasia di bawah perlindungannya. Wang Lin menggelengkan kepala dan melangkah tenang ke dalam pusaran. Suara lolongan bergema di telinganya, namun sama sekali tidak mampu menggoyahkan pikirannya. Setelah suara itu menghilang, Wang Lin muncul di tempat terdalam yang pernah ia capai sebelumnya, lapisan ke-18. Lapisan ini adalah sebuah ruangan besar dengan lebar sekitar 1000 kaki. Segalanya tampak gelap, hanya ada sebuah api samar di tengah ruangan yang memancarkan cahaya redup. Cahaya itu bercampur dengan kegelapan, membuat seluruh ruangan terlihat suram. Api itu berkedip pelan, dan di sekelilingnya seakan melayang jutaan hantu. Suara lolongan hantu menggema, seolah mereka berusaha menerkam api tersebut. Namun setiap kali mereka mendekat, fluktuasi aneh muncul dari api dan menghancurkan mereka seketika. Disinilah Wang Lin pernah menyerap esensi aneh dengan bantuan Kaisar Ilahi Burung Vermilion tua. Saat itu, hanya satu inti perak saja hampir membuat tubuhnya meledak. Wang Lin menatap api itu, dan ketakutan yang dalam melintas di matanya. Setelah merenung sejenak, ia melangkah mendekat. Begitu ia bergerak maju, hantu-hantu yang memenuhi ruangan itu seolah merasakan ketakutan luar biasa. Mereka menjerit pilu dan mundur ke sudut-sudut ruangan, gemetar dan tidak berani mendekat. Wang Lin mengamati api itu dengan cermat. Esensi di dalamnya kini tampak kecil dan kacau, seolah-olah diciptakan secara paksa. Tidak ada lagi sesuatu yang menarik baginya. Lapisan terakhir, apa sebenarnya yang tersembunyi di sana? Mata Wang Lin berbinar. Yun Kezi mengatakan bahwa sebagian jiwa leluhur klan Tato berada di lapisan ke-19. Namun alisnya berkerut. Leluhur klan Tato adalah putri penguasa. Ia disegel oleh King Ling di tanah roh iblis. Tidak mungkin jiwanya berada di sini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mencengkeram api itu. Esensi di dalam api meletus, mencoba melawan, namun kekuatannya kini sama sekali tak berarti bagi Wang Lin. Dengan satu genggaman, api itu hancur, cahaya api menyebar, dan semua hantu yang bersembunyi di sudut-sudut ruangan lenyap tanpa jejak. Di tempat api itu runtuh, sebuah pintu melingkar perlahan muncul. Pintu itu memancarkan aura kuno. Seluruh permukaannya dipenuhi tato tak terhitung jumlahnya. Tato-tato itu jelas tidak dibuat dalam satu waktu, melainkan ditambahkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Meski tampak kacau, semua tato itu berpadu menjadi satu, membentuk kekuatan penyegelan yang luar biasa. Segel ini tidak hanya mencegah orang luar masuk, tetapi juga menyegel apapun yang ada di dalam, mencegahnya keluar. Tak seorang pun tahu apakah segel ini dibuat untuk melindungi dunia luar, atau untuk menjebak sesuatu di dalamnya. Saat melihat pintu ini,
Ekspresi Wang Lin menjadi sangat serius. Kini ia mengerti mengapa Kaisar Ilahi Burung Vermilion Tua pun tidak mampu memasuki lapisan ke-19. Kekuatan segel ini telah mencapai puncaknya, setara dengan kekuatan penuh seorang kultivator Heaven's Blade tingkat kelima. Bahkan kultivator Heaven's Blade tingkat kelima akan kesulitan membuka pintu ini kecuali mereka telah melangkah ke langkah ketiga. Planet Suzaku benar-benar menyembunyikan segel yang mengerikan. Wang Lin menatap pintu itu lama sebelum mengangkat tangan kanannya. Cahaya berkilat saat tangannya menyentuh pintu, suara retakan menggema. Rune dan tato yang tak terhitung jumlahnya runtuh di bawah sapuan tangannya. Dalam sekejap, semua segel di pintu itu hancur, kecuali satu. Segel terakhir, hanya Wang Lin saat ini yang mampu melakukan hal seperti ini. Di masa lalu, segel ini mampu menahan puluhan ribu kultivator. Tato terakhir itu sangat sederhana. Hanya sebuah lingkaran biasa, dibuat dengan satu goresan. Namun di mata Wang Lin, tato ini mengandung kekuatan yang sangat aneh. Ini adalah segel aura. Segel ini menyegel seluruh aura di balik pintu, sehingga apapun yang tersembunyi di dalamnya tidak akan memancarkan sedikit pun jejak keluar. Di dalam lingkaran itu, Wang Lin samar-samar melihat kilauan emas. Energi surgawi, sangat tersembunyi. Tato ini, bukan sesuatu yang dimiliki klan Tato. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, pupil matanya menyusut. Tato itu tidak memancarkan aura, namun perasaan ilahinya dengan jelas merasakan tekanan di baliknya. Tekanan dari garis keturunan surgawi, tubuh Wang Lin mundur beberapa langkah, matanya bersinar tajam. Ia mengangkat tangan kanannya yang berkilau emas. Energi surgawi di dalam tubuhnya berkumpul di ujung jarinya saat ia menunjuk ke arah tato terakhir itu. Lingkaran itu berkilat, cahaya keemasan menyala, dan sebuah aura yang sangat dikenalnya muncul. Namun tepat sebelum jarinya menyentuh tato itu, ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tangannya berhenti di udara, matanya dipenuhi keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Ini, ada aura kuno di sini. Aura itu adalah aura Yemo kuno. Tubuh Wang Lin bergetar hebat, sebuah tebakan yang mengejutkan muncul di benaknya. Mata kiri ditembak oleh busur Li Guang dan menghilang ke angkasa. Ada aura kuno di sini. Mungkinkah lapisan ke-19 adalah tempat di mana mata kiri Yemo disegel? Jantung Wang Lin berdegup kencang, itu pasti benar. Tempat ini mengandung kekuatan garis keturunan surgawi dan aura kuno. Selain mata kiri Yemo yang ditembak panah, tidak mungkin ada yang lain. Mata kiri itu awalnya tidak memiliki kekuatan garis keturunan surgawi, namun busur Li Guang yang melukainya memiliki kekuatan tersebut. Akibatnya, keduanya menyatu, fusi ini mirip dengan tubuhku, menghasilkan gaya penolakan. Aku tidak tahu bagaimana klan Tato mengubah gaya penolakan itu menjadi segel. Tetapi berkat segel ini, tak seorang pun di dunia ini tahu bahwa mata kiri Yemo kuno, sebenarnya tersembunyi di sini. Jantung Wang Lin berdegup kencang. Tebakan berani yang muncul di benaknya mengguncang seluruh pikirannya. Ia menatap tato terakhir yang menyegel pintu batu itu, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Segel tato tersebut mengandung garis keturunan surgawi sekaligus aura kuno. Kedua kekuatan itu berpadu, menciptakan kekuatan penolakan yang luar biasa. Namun, tato melingkar ini bukan hanya menahan kekuatan penolakan agar tidak menghancurkan pintu, melainkan juga menyegel pintu itu sendiri. Kecerdasan dari segel tato ini membuat Wang Lin terkejut. Segel ini justru memberinya sebuah jalan lain, sebuah jalan untuk menyingkirkan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya. Segel tato ini memadukan energi surgawi dan energi kuno. Di seluruh dunia, hampir tidak ada orang yang mampu membukanya. Hanya orang seperti aku. Mata Wang Lin dipenuhi cahaya perhitungan dan deduksi. Namun setelah waktu yang lama, ia menghela napas pelan. Dalam hatinya muncul perasaan rumit sekaligus absurd. Ia merasa seolah seluruh hidupnya adalah sebuah siklus reinkarnasi yang saling bertaut, lapis demi lapis. Jika ia tidak meninggalkan planet Suzaku, ia tidak akan pernah pergi ke tanah roh iblis. Jika ia tidak pergi ke tanah roh iblis, ia tidak akan menemukan celah untuk memasuki Al-Heaven. Jika ia tidak memasuki Al-Heaven, ia tidak akan pernah memasuki Netherbeast. Jika ia tidak mengetahui keberadaan Netherbeast, ia tidak akan pernah terpikir untuk menjadikannya makhluk esensi hidupnya. Tanpa itu, ia tidak akan dimakan Netherbeast dalam pertempuran pertamanya di Laut Awan. Dan tanpa kejadian itu, ia tidak akan pernah bertemu orang gila itu apalagi memperoleh garis keturunan surgawi. Dan tanpa garis keturunan surgawi, ia tidak akan pernah harus menghadapi kekuatan penolakan ini. Kini, setelah kembali ke planet Suzaku, ia kembali ke tempat di mana ia mengambil langkah pertamanya. Ia telah kembali ke titik asal, namun justru di titik asal inilah, ia menemukan bahwa jika ada satu kesalahan saja, ia tidak akan pernah bisa membuka lapisan ke-19. Di seluruh dunia ini, hanya dialah satu-satunya yang mampu membuka segel ini. Kesadaran itu membuat hati Wang Lin dipenuhi emosi yang tak bisa diungkapkan, bingung, tertekan, sekaligus takjub. Setelah lama terdiam, Wang Lin menggelengkan kepala perlahan, ia berhenti memikirkan hal-hal yang terlalu absurd.
Matanya bersinar tajam, ia perlahan mengangkat tangan kanannya. Namun kali ini, ia tidak menggunakan energi surgawi. Ia juga tidak menggunakan energi kuno. Sebaliknya, ia mengendalikan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya dan memaksanya berkumpul di ujung jari telunjuk kanan. Dalam sekejap, rasa sakit yang luar biasa menyapu seluruh tubuhnya. Seolah-olah ribuan bilah pedang lembut namun bengkok menusuk dari dalam, merobek daging dan darah lengan kanannya, bahkan tulangnya bergetar hebat ketika kekuatan penolakan itu terkonsentrasi di satu titik. Jari telunjuk Wang Lin bergetar hebat, keringat dingin langsung membasahi dahinya. Ia membutuhkan beberapa saat hanya untuk menarik napas. Dengan ketabahan yang luar biasa, ia menahan jari telunjuknya agar tidak gemetar di bawah penderitaan yang mengerikan itu. Perlahan jari telunjuk kanannya terulur dan menyentuh tato lingkaran di pintu batu. Pada saat itu juga, kekuatan penolakan di dalam tubuh Wang Lin mengaum keras, seolah menemukan rekan sejatinya. Wajah Wang Lin seketika menjadi pucat, namun jari telunjuknya tetap stabil. Tatapannya terfokus sepenuhnya pada ujung jari itu. Ia mengabaikan gejolak kekuatan penolakan di dalam tubuhnya dan mulai menggerakkan jari telunjuknya secara perlahan. Ia mulai menggambar ulang tato lingkaran tersebut. Ia harus menggambar seluruhnya dalam satu tarikan. Hanya dengan cara inilah segel tato bisa dibuka. Setiap gerakan kecil jari telunjuknya menyebabkan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya meledak hebat. Ia bisa merasakan kekuatan itu mengalir keluar dari tato, masuk ke jarinya, lalu kembali merobek tubuhnya dari dalam. Rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya langsung berkeringat deras hanya dalam beberapa tarikan napas. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Organ-organ dalamnya terasa seperti dipelintir, seolah akan runtuh kapan saja. Benturan antara tubuh surgawi dan daging fana ini seperti menarik jiwa keluar dari tubuhnya secara paksa, sebuah penderitaan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengalaminya sendiri. Waktu berlalu perlahan, dalam sekejap, 7 menit telah lewat. Ruangan itu hanya dipenuhi suara napas kasar Wang Lin. Matanya memerah, pembuluh darah di tangan kanannya menonjol dengan jelas, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Bahkan urat-urat di wajahnya ikut membengkak, berdenyut seolah kekuatan penolakan hendak meledak keluar. Ia menggertakkan giginya dan terus menatap ujung jarinya. Perlahan, ia terus menggambar. Gemuruh kekuatan penolakan mengguncang tubuhnya. Suara letupan dari dalam tubuhnya menutupi suara napasnya sendiri. Gemuruh itu menggema di seluruh ruangan. Sedikit lagi, tangan kanannya hampir mati rasa sepenuhnya. Mengendalikan kekuatan penolakan ini bahkan terasa lebih sulit daripada bertarung melawan kultivator langkah ketiga. Segel tato ini hanya bisa dibuka dengan metode ini. Jika seseorang hanya memiliki energi surgawi, mereka tidak bisa membukanya. Jika hanya memiliki energi kuno juga tidak bisa. Bahkan jika seseorang menghancurkan seluruh tempat ini dan membangunnya kembali, tato ini tetap tidak akan rusak sedikitpun. Waktu terus berjalan, butuh hampir 15 menit penuh sebelum Wang Lin akhirnya menyelesaikan bagian terakhir dari tato tersebut. Ketika jari telunjuknya yang hampir mati rasa kembali ke posisi awal, sebuah kekuatan penolakan yang sangat dahsyat meletus dari tato dan menghantam tangan kanannya. Boom! Wang Lin terpental ke belakang. Cahaya menyala dari tubuhnya, dan perisai cahaya dan bayangan langsung aktif. Namun perisai itu hanya bertahan beberapa tarikan napas sebelum runtuh. Wang Lin memuntahkan seteguk darah. Saat perisai hancur, tungku kaisar muncul. Dengan suara keras, tungku kaisar terdistorsi hebat dan terlempar kembali ke dalam bintang Wang Lin. Berkat perisai cahaya dan bayangan serta tungku kaisar, kekuatan dari tato itu telah melemah secara signifikan. Namun ketika sisa kekuatan itu menghantam tubuhnya, darah kembali muncrat dari mulut Wang Lin. Tubuhnya terlempar ratusan kaki hingga menghantam dinding. Retakan menyebar ke segala arah di dinding belakangnya. Pada saat yang sama tato lingkaran itu memancarkan cahaya menyilaukan, menerangi seluruh ruangan. Dengan gemuruh keras, pintu batu itu mulai bergerak. Perlahan pintu itu terbuka, aura kuno yang murni menyembur keluar, menyelimuti seluruh area. Wang Lin menyeka darah di sudut bibirnya, ia mengangkat kepala dan menatap ke depan. Yang terlihat di hadapannya adalah pintu menuju dunia lain. Inilah rahasia terbesar klan Tato, lapisan ke-19. Begitu pintu terbuka sepenuhnya dan aura kuno bercampur di udara, Wang Lin langsung merasakannya, tanpa ragu sedikit pun, ia menghantam dinding di sampingnya. Gemuruh menggelegar, dengan meminjam pantulan kekuatan itu, tubuh Wang Lin melesat ke depan dan menembus pintu batu yang terbuka. Dalam sekejap, ia memasuki lapisan ke-19 klan Tato, sebuah tempat yang tidak pernah dimasuki siapapun sejak disegel bertahun-tahun lalu. Saat Wang Lin masuk, pintu batu perlahan menutup kembali di belakangnya. Ia tidak menoleh, pikirannya benar-benar terguncang oleh pemandangan di hadapannya. Tempat ini bukanlah lapisan ke-19 yang sebenarnya, melainkan sebuah bagian perantara yang aneh. Lapisan ke-19 berada di ujung lorong ini. Lorong ini terbentuk dari lingkaran-lingkaran yang semakin membesar, menyebar ke depan tanpa akhir. Yang membuat Wang Lin terkejut adalah setiap lingkaran ini identik dengan tato di pintu batu.
Mereka terbentuk dari perpaduan energi surgawi dan energi kuno. Karena keberadaan lorong inilah tato melingkar di pintu batu bisa terbentuk. Bagaimana tempat seperti ini bisa tercipta? Wang Lin menatap ke depan dengan mata berkilat. Ia telah menjelajahi banyak dunia aneh, namun tempat ini tetap membuatnya terkejut. Semakin besar lingkaran di lorong ini, semakin kuat gaya penolakannya. Selain itu, terdapat energi spiritual yang sangat tajam. Semakin jauh ia melangkah, semakin terasa seperti tubuhnya dikunci oleh ribuan pedang tajam. Di luar lingkaran-lingkaran itu, segalanya benar-benar gelap. Bahkan perasaan ilahinya tidak bisa menembus kegelapan tersebut. Namun tiba-tiba, pupil Wang Lin menyusut, ia mendongak dan samar-samar melihat sesuatu. Ada tanah di luar cincin-cincin ini, pikiran Wang Lin menjadi kacau. Ia tahu dirinya berada jauh di dalam planet Suzaku, sehingga keberadaan tanah seharusnya wajar. Namun sejak melangkah melewati pintu batu, ia merasa seolah memasuki dunia lain. Melihat tanah di sini menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin bersinar. Karena ia sudah datang sejauh ini, ia harus melihat seperti apa sebenarnya tempat ini. Tanpa ragu, Wang Lin melangkah maju menuju ujung lorong. Lingkaran-lingkaran di sekitarnya terus membesar, hingga lebarnya mencapai ribuan kaki. Energi kuno dan energi surgawi semakin kuat, bercampur dengan energi spiritual yang tajam. Lingkungannya terasa dingin, namun tidak ada sedikit pun tanda es. Setelah waktu yang tidak ia ketahui, Wang Lin akhirnya melihat lingkaran terakhir. Ia telah tiba di ujung lorong, lingkaran ini memiliki lebar puluhan ribu kaki. Berdiri di sini, Wang Lin menoleh ke belakang, ia tidak lagi bisa melihat pintu batu. Yang tersisa hanyalah lingkaran-lingkaran yang semakin mengecil di kejauhan. Dengan ekspresi serius, Wang Lin berbalik dan melangkah menuju lingkaran terakhir. Ia melangkah ke tengah lingkaran itu, dan boom, dan pada saat itulah ia melihatnya. Yang dilihat Wang Lin adalah langit. Langit itu sunyi dan tenang, tanpa awan, tanpa angin, seolah-olah sebuah kanvas biru raksasa digantung di udara, diam dan membeku. Namun di sisi kiri langit itu, terdapat sebuah lubang raksasa. Lubang tersebut lebarnya puluhan ribu kaki, pemandangan yang benar-benar mengguncang jiwa. Langit itu tampak seperti selembar kertas yang telah ditembus benda tajam. Di sepanjang tepinya, puing-puing langit berserakan, seakan robekan itu baru saja terjadi. Dari dalam lubang itu, terlihat sebuah benda yang tebalnya puluhan ribu kaki, sementara bagian yang menjulur keluar mencapai ratusan ribu kaki panjangnya. Itu adalah sebuah anak panah. Anak panah raksasa itu menembus langit dunia ini, setengah tertancap di dalamnya. Di bawah langit tersebut terbentang bumi yang luas. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, hanya dataran gersang yang seolah membentang tanpa akhir. Seakan-akan suatu kekuatan yang tak terbayangkan telah menghantam tempat ini dan menghancurkan segalanya, tidak meninggalkan apapun selain kematian. Wang Lin muncul di atas tanah ini, tubuhnya melayang di udara, pandangannya terkunci pada anak panah raksasa di langit. Seluruh tubuhnya membeku. Aura dingin yang berasal dari anak panah itu menyapu ruang di antara alisnya seperti palu raksasa. Tubuh Wang Lin bergetar hebat tanpa bisa dicegah. Pada saat yang sama, mata kirinya dilanda rasa sakit yang luar biasa. Warisan kuno dan kenangan yang tersembunyi di dalam mata itu meletus bagaikan badai. Darah mengalir keluar dari mata kiri Wang Lin, menetes ke pakaiannya. Di dalam pikirannya, terdengar suara yang semakin lama semakin keras, hingga akhirnya berubah menjadi raungan yang mengguncang jiwa. Li Guang menembak jatuh mata kiriku, mata kiri itu berisi seluruh pikiran dan kenanganku tentang kampung halaman. Kembalikan mata kiriku, tubuh Wang Lin bergetar hebat, wajahnya dipenuhi kebingungan dan pergulatan batin, adegan yang muncul di ingatannya adalah sesuatu yang tak mungkin ia lupakan. Dalam ingatan itu, Li Guang berdiri dengan busur di tangan kiri, tangan kanan menarik tali busur hingga penuh, aura pembunuhan memenuhi langit dan bumi, anak panah dilepaskan dengan raungan mengerikan. Panah itu menembus kehampaan, menembus mantra kuno, lalu menembus kepalanya, mengambil mata kirinya, sebelum menghilang ke dalam lautan bintang. Setelah waktu yang terasa sangat lama, Wang Lin terbatuk keras dan memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung ke belakang beberapa langkah sebelum akhirnya duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ia berkultivasi untuk waktu yang tidak diketahui. Ketika akhirnya ia membuka mata, ia menghembuskan napas panjang, mengeluarkan gas keruh dari tubuhnya, pandangannya kembali tertuju pada anak panah raksasa di langit, ekspresinya rumit dan dalam. Mata kiri Yemo tidak ada di sini, yang ada hanyalah panah ini. Wang Lin menatap anak panah itu dengan saksama. Ia harus mengakui bahwa tebakannya sebelumnya hanya setengah benar. Selain mata kiri Yemo yang mengandung aura kuno, serta busur yang mengandung energi surgawi, masih ada satu hal lain yang mampu menampung kekuatan penolakan. Itu adalah anak panah ini sendiri. Tatapan Wang Lin tertuju pada bekas darah hitam yang telah mengering di permukaan panah. Dari darah itu, ia merasakan aura kuno yang kuat. Darah itu berasal dari mata kiri Yemo. Ia memperhatikan ujung anak panah dengan saksama. Ujungnya tidak runcing seperti duri,
melainkan bulat seperti cincin. Ini bukan panah untuk menusuk, bentuk melingkar itu jelas merupakan segel. Harta berharga harus disembunyikan di tempat yang tak akan ditemukan siapapun. Harta yang tak bisa digunakan justru harus disembunyikan dengan lebih baik karena jika ditemukan, itu bisa membawa bencana bagi seluruh klan. Klan Tato benar-benar menyembunyikannya dengan sempurna. Wang Lin mulai memahami segalanya. Berbagai potongan ingatan dan petunjuk menyatu di benaknya, membentuk gambaran utuh tentang kebenaran. Ye Mo telah membunuh banyak orang dengan mantranya. Kemudian, panah Li Guang menembus mata kirinya dan membawanya pergi. Panah itu melesat menembus kehampaan, menuju ruang tanpa batas. Panah itu terlalu besar dan terlalu kuat. Kekuatan di dalamnya mampu menembus mata kiri Ye Mo, menembus ruang dan kehampaan tanpa ada satupun yang mampu menghentikannya. Pada masa itu, formasi penyegelan alam belum ada. Dalam perjalanannya, panah itu menembus beberapa planet kultivasi besar, menghancurkan mereka hingga runtuh, sebelum akhirnya menghilang jauh di antara bintang-bintang. Namun, saat melaju, mata kiri Ye Mo terlepas dari panah, jatuh entah ke alam dalam atau alam luar, dan menghilang ke suatu tempat yang tak diketahui. Ketika panah itu akhirnya tiba di alam batin, sebagian besar kekuatannya telah terkuras. Ia menembus sebuah ruang terpisah yang telah dipersiapkan oleh seseorang sejak waktu yang tak diketahui. Ruang itulah yang kini dilihat Wang Lin. Mungkin dahulu tempat ini penuh kehidupan, dengan binatang, tumbuhan, bahkan para kultivator. Namun pada hari ketika panah itu datang, ia menembus langit, menciptakan lubang raksasa. Karena sisa kekuatannya, panah itu terjebak di lubang yang diciptakannya sendiri. Niat membunuh yang tersisa bercampur dengan darah kuno, menyatu dengan energi surgawi dan energi kuno menciptakan kekuatan penolakan yang mengerikan. Kekuatan ini tidak meledak, melainkan berkumpul di ujung panah, diserap oleh segel di sana, lalu berubah menjadi cincin-cincin energi yang menghantam bumi di bawah. Awalnya, cincin itu sebesar ujung panah puluhan ribu kaki lebarnya. Namun semakin jauh ia menembus bumi, semakin kecil ukurannya. Akhirnya, cincin itu menjadi seukuran kepalan tangan, persis seperti tato melingkar di pintu batu. Ketika cincin-cincin itu menyebar, badai kehancuran pun lahir. Gunung runtuh, sungai mengering, laut terangkat ke udara dan lenyap, seluruh dunia diratakan, seolah-olah disapu oleh tangan raksasa. Binatang buas tak terhitung jumlahnya mati seketika, bahkan tanpa sempat merintih. Tumbuhan berubah menjadi abu, para kultivator entah satu orang, satu sekte, atau banyak semuanya lenyap dalam badai itu. Itulah sebabnya dunia ini datar dan dipenuhi aura kematian. Dunia ini tersembunyi di angkasa, dilindungi oleh energi surgawi dari panah. Tidak ada yang bisa menemukannya, hingga formasi penyegelan alam muncul dan peperangan antara alam dalam dan alam luar terjadi berkali-kali. Pada suatu hari, seseorang dari alam luar akhirnya menghitung lokasi samar dunia ini. Dan klan Tato pun masuk ke dalamnya. Mungkin tujuan sang putri penguasa adalah melawan King Lin, atau mungkin tujuan sejatinya adalah panah ini. Namun sejarah berbelok, putri penguasa disegel di tanah roh iblis, klan Tato dibantai oleh 4 alam surgawi, mereka tercerai-berai, sebagian dijadikan budak, sebagian melarikan diri ke planet Suzaku. Pintu batu pun dikubur, kebenaran memudar, digantikan legenda bahwa lapisan ke-19 menyegel jiwa leluhur mereka. Mungkin Sovereign pernah datang ke sini, mungkin ia masuk ke alam tertutup bukan hanya untuk membunuh penguasa alam tertutup, tetapi juga untuk mengambil panah ini. Namun raungan dari alam dalam menggagalkan segalanya. Panah itu pun tetap di sini, hingga Wang Lin tiba. Wang Lin menghela napas panjang, ia melangkah maju. Dalam satu langkah, ia tiba di sisi anak panah raksasa yang menembus langit. Dibandingkan panah itu, tubuhnya sekecil semut di hadapan gunung. Ia duduk di atas panah, mengangkat tangan, dan menunjuk ke darah kuno yang telah mengering. Mata Wang Lin tertutup. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat. Ia mulai menyerap darah dari mata kiri Ye Mo. Darah ini mengandung energi iblis yang sangat tersembunyi, energi yang sangat berguna baginya. Saat menyerap, tangan kirinya terangkat. Ruang penyimpanan terbuka. Patung iblis kuno muncul, dan tangan Wang Lin perlahan meraihnya. Dan ceritanya bersambung.